Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Ananda Nashwa. Kali ini saya akan membahas tentang uji normalitas dan juga uji independent sample test dalam SPSS. Nah, di sini saya mempunyai data uji normalitas. Nah, uji data ini merupakan data hasil belajar siswa dalam metode modern dan juga tradisional. Nah, di sini dari data ini saya belum tahu data saya ini normal atau enggak. Nah, untuk mengetahui data ini normal atau enggak, kita perlu yang namanya melakukan uji normalitas. Nah, cara untuk melakukan uji normalitas ialah pertama kita buka dulu SPSS. Nah, kita pindah ke variable view. Nah, di variable view yang pertama ini kita tulis bacaan modern. Sedangkan di kolom kedua kita tulis bacaan tradisional. Nah, setelah itu untuk desimalnya kita kecilkan jadi 0. Nah, berikut juga yang bawahnya juga sama jadi 0. Nah, untuk yang labelnya kita tulis bacaan metode modern. Sedangkan untuk yang tradisional kita tulis bacaan metode tradisional. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Nah, di data view ini udah masuk ya bacaan modern dan tradisionalnya. Nah, setelah itu kita kembali ke data yang tadi saya punya. Nah, di sini datanya kita copy. Untuk bagian modern kita copy dulu. Yang untuk pertama bagian modern dulu kita copy. Ini habis itu kita pastekan di bagian modern. Sini kita letakkan di bagian modern. Nah, berikutnya juga sama untuk yang tradisionalnya kita copy dulu yang bagian data tradisionalnya. Nah, kita letakkan lagi di SPSS-nya yang di bagian tradisional. Nah, setelah itu, setelah data ini udah muncul semua, langkah selanjutnya adalah kita pilih analyze. Dari analyze kita pilih regression. Ini dari regression kita pilih linear. Nah, dari linear ini metode modern kita taruh ke kolom independent, sedangkan metode tradisional kita taruh ke kolom dependent. Setelah itu kita pilih yang self. Nah, untuk di sini kita ingin mengetahui nilai unstandardized residualsnya, maka di kolom residuals ini kita centang bagian yang unstandardized. Setelah itu continue. Nah, setelah itu kita tekan OK. Nah, maka dia akan muncul nilai unstandardized residualsnya ini. Nah, kita simpan dulu. Nah, itu setelah kita simpan dia akan muncul nilai seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan tekan analyze. Selanjutnya kita tekan bagian non-parametric test. Pilih yang legacy dialog dan kemudian pilih yang one simple TS. Nah, pada bagian ini masukkan bagian unstandardized residuals ini ke kolom test variable list. Setelah itu kita centang bagian test distributionnya bagian normal dan kita tekan OK. Nah, maka akan keluar hasilnya. Nah, di sini sudah keluar ya hasilnya. Nah, dari hasil ini kita bisa mengetahui data itu normal atau enggak. Tapi dalam uji normalitas ada yang namanya dasar pengambilan keputusan, di mana jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data penelitian tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasannya nilai signifikansinya itu adalah 0,200, yang dimana 0,200 ini lebih besar dari 0,05, sehingga data yang saya punya tadi merupakan data normal atau data yang berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan membahas tentang sampel uji t-test. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji independent sample t-test. Nah, di mana pada uji independent sample t-test ini memiliki beberapa persyaratan. Nah, yang pertama ialah uji independent sample t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, syarat yang kedua ialah syarat uji statistik parametriknya adalah
data tersebut harus normal dan homogen. Nah, selanjutnya pada dasar pengambilan keputusannya itu dalam uji independent samples t-test, jika nilai signifikan to tailorednya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada metode modern dan metode tradisional. Nah, berikutnya sebaliknya, jika nilai signifikan to tailorednya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada metode modern dan metode tradisional. Nah, di sini saya menggunakan data yang sama seperti data pada uji normalitas tadi, dan di mana data ini merupakan data hasil belajar siswa dengan metode modern dan metode tradisional. Nah, di sini juga ada hipotesis soalnya, di mana biasanya dalam uji independent sample t-test itu ada hipotesisnya ya, terdiri dari dua hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau H0, dan juga hipotesis alternatif atau H1. Nah, saya akan bacakan dulu hipotesis 0 atau HU-nya. Yang dimana hipotesis 0-nya atau HU-nya adalah tidak ada perbedaan rata-rata skor tes antara siswa yang belajar menggunakan metode modern kelompok A dan siswa yang belajar menggunakan metode tradisional kelompok B. Nah, sedangkan hipotesis alternatif H1-nya adalah ada perbedaan rata-rata skor tes antara siswa yang belajar menggunakan metode modern kelompok A dan siswa yang belajar menggunakan metode tradisional kelompok B. Oke, nah langkah selanjutnya adalah kita buka SPSS untuk mulai pengujian uji independent sample t-test. Kita buka SPSS-nya. Dari sini kita pindah ke variable view. Nah, dari variable view ini untuk bagian pertama yang nampaknya ini kita tulis hasil. Dan untuk bagian nomor 2-nya kita tulis metode. Nah, untuk bagian desimalnya kembali kita kecilkan jadi 0. Yang bawahnya juga sama. Nah, untuk bagian labelnya yang pertama ini kita tulis hasil belajar siswa. Sedangkan untuk yang kedua kita tulis tetap sama, itu metode. Nah, untuk di bagian values di urutan nomor 2 ini, bagian values di sini kan ada titik 3. Nah, kita tekan titik 3 di ini. Nah, di sini ada bacaan values label. Nah, untuk bagian pertama value ini, untuk metode modern itu kita berikan kode itu angka 1. Nah, itu labelnya kita tulis bacaan metode modern. Kita add. Nah, kembali lagi kita balik ke value. Untuk metode tradisional itu kita berikan kode 2 atau angka 2. Labelnya kita tulis metode tradisional. Metode tradisional. Nah, kita add lagi. Nah, setelah itu kita tekan ke view. Nah, setelah ini kita pindah ke data view. Nah, di data view ini udah muncul ya bacaan hasil dan bacaan metode. Nah, selanjutnya kita tinggal meng-copy paste data yang sudah kita punya. Nah, untuk metode pertama kita copy dulu data modernnya. Nah, kita pindahkan ke bagian hasil ini. Oke, selanjutnya kembali kita copy bagian tradisionalnya. Nah, kita letakkan bagian tradisionalnya ini di bawah data metode modernnya di sini. Nah, untuk bagian metode ini kita meletakkan angka berupa kode dari masing-masing metode. Nah, di sini sudah saya buat yang dimana kode untuk metode modern adalah angka 1 dan kode untuk metode tradisional adalah angka 2. Nah, sekarang tinggal kita copy pertama yang untuk metode modernnya dulu. Kita copy. Nah, kita letakkan di bagian metode. Oke, selanjutnya yang untuk tradisional juga sama, kita copy. Oke, kita letakkan juga sama persis seperti hasil belajar tadi di bawah sini juga. Oke, nah setelah itu langkah selanjutnya adalah kita pilih analyze. Nah, dari analyze ini kita pilih ke compare means. Nah, dari compare means ini kita pilih ke independent sample t-test. Setelah itu untuk hasil belajar siswa kita masukkan ke dalam kolom test variable. Sedangkan untuk metodenya kita masukkan ke dalam kolom grouping variable. Setelah itu kita pilih define groups. Nah, di sini
untuk grup 1 itu adalah metode modern, kita berikan kode angka 1. Nah, sedangkan untuk grup 2 atau metode tradisionalnya ini kita berikan kode angka 4. Selanjutnya kita tekan continue, setelah itu akan kita tekan OK. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, tadi kan pada dasar keputusan pengambilan uji independent sample t-test itu adalah jika nilai stick to toiletnya lebih kecil 0,05 maka terdapat perbedaan signifikan, dan sebaliknya jika nilai stick to toiletnya lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan signifikan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya nilai stick to toiletnya adalah 0,000, yang dimana 0,000 ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada metode modern dan metode tradisional. Nah, sehingga dapat kita jawab hipotesis ini bahwasannya yang kita terima adalah hipotesis alternatif atau H1-nya, sedangkan yang kita tolak adalah hipotesis 0 atau HO-nya. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.